Seni adalah kebohongan yang mengajarkan kita akan kebenaran. Welcome to Ruang Santai, tempatnya berbagi inovasi, motivasi, dan inspirasi. Seni adalah kebohongan yang mengajarkan kita akan kebenaran. Welcome to Ruang Santai. Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Pangandaran dan dia sudah lama gitu kan berkecimpung di dunia musik mungkin. Oke, dan hari ini gua mau sedikit gitu kan, gua mau tahu lebih dalam tentang lo, Bang. Sedikit atau banyak? Banyak lah, Banyak ya. banyak tapi sedikit gitu, itu kan. Gimana Bang, kabar sehat? Sehat, selalu. Oke. Hari sibuk apa ini? Untuk saat ini musik, tato, terus mancing, ya, trolling. Cari tenggiri sama tuna. Oh, nggak cari cewek gitu? Enggak, belum. Nggak usah dicari, datang sendiri. Wih, keren. Oke, lu surfer, gue tahu gitu kan dari dulu gitu kan. Dan lu bagian dari apa sih namanya ya? Panutan dulu waktu gue masih kecil gitu kan. Lu udah lama di surfer, terus lu sekarang jadi tattoo artist juga, gitu kan. Dan sekarang lu ngerambah ke dunia musik, gitu kan. Dan itu keren gitu musik gue. Thank you. Dan lu udah lama gitu kan di Bali juga, negara lu udah pernah kesana gitu kan. Oke, dan hari ini mungkin gua mau sedikit gitu kan, sedikit tahu gitu kan tentang lu lebih jauh, tentang experience lu gitu kan. Experience dalam hidup gitu. Iya, dalam hidup lu gitu kan. Gua sempet dengar gitu kan, lu sempet sorry to say, lu sempet masuk di Bui juga, pernah. Ya kan? Itu kasusnya apa gitu kan? Kalau boleh gue tahu. Dulu saya terjerat kasus narkoba, ada di ganja sama sabu, tapi itu dulu lah ya kan. Untuk ke depan sekarang saya lebih mengerti tentang hidup, ibaratnya untuk menjadi sempurna sih saya nggak pernah tahu apa arti itu sempurna. Nah, cuman saya pelajari lagi buat diri saya pribadi dan buat langkah saya setiap langkahnya ke depannya. Mungkin semua orang bakalan belajar dari pengalaman. Iya, benar. Karena penyesalan itu nggak mungkin dari awal, kan? Benar. Kalau dari awal itu namanya pendaftaran. Dan ya, selama saya menjalani masa tahanan dulu di Bali, saya sempat berpikir untuk seperti ada experience tentang gimana kehidupan di dalam penjara, dan saya ingin tahu gimana kehidupan orang-orang di sana karena banyak warna dan banyak kasus masuk di sana gitu. Ada narkoba, kriminal, tipikor,
dan lain-lainnya lah gitu. Itu berapa lama sih lu Bang di Bui itu berapa lama gitu? Saya vonis 6 tahun 3 bulan, saya jalani sekitar 4 tahun 10 bulan. Udah itu lama ya? Ya lumayan, lama lah. Kenapa sih yang lu lakuin gitu kan di dalam penjara tuh? Dalam penjara ya, saya sedikit melupakan dunia luar aja dulu. Karena apapun yang terjadi di dunia luar, saya harus sadar diri lah ibaratnya. Posisi saya sekarang di mana saat waktu saya dalam penjara. Karena saya nggak bisa berbuat apa. Untuk paling bagus ya buat saya pribadi, saya berdoa dalam hati dan positive thinking. Semua setiap manusia udah ada yang mengatur ya kan. Ibaratnya mau orang tua saya sakit, adik saya sakit, saya nggak bisa berbuat apa, cuma berdoa aja. Itu yang tadi bilang saya dalam hati. Dan buat saya pengen tuh kayak kalau saya dikasih umur panjang dan bisa bebas dari lembaga pemasyarakatan dalam kurung penjara, saya pengen bawa sesuatu. Contohnya yang sekarang saya lagi tekunin dalam bidang musik. Ya, dalam bidang musik saya membuat sekitar 140 lebih lagu. Ya. Dan baru saya aransemen bareng-bareng temen di sini baru 6 lagu. Tapi buat saya nggak sampai segitu saja, maksudnya saya masih tetap perjalanan lu masih harus go on gitu kan. Terus berjalan lah gitu ibaratnya. Iya, dan itu keren Bang. Gua lihat di YouTube sendiri gitu kan, pas lu lagu apa itu semua sama. Semua sama. Dan itu lagu ngena banget. Menurut gua ngena banget. Pas di part coba bertukar posisi itu emang keren. Dan itu emang pertama kali gue lihat, wah keren. Lu masih dalam berjalan tapi lu bisa bikin karya gitu kan. Dan itu boleh gitu Bang ngelakuin hal seperti itu. Boleh dengan perjalanan yang sangat panjang, lika-liku, dan kembali lagi kayak ibaratnya apa ya, sebenarnya dalam penjara itu hal yang paling bagus tuh ngelakuin hal positif, terutama merubah diri ya. Nah, saya membuat lagu itu karena waktu saya menjalani proses hukuman banyak sekali orang-orang yang terjolimi lah dengan hukum. Dengan tuntutan segini, vonisnya menjadi naik. Dan itu saya nggak tahu. Ada yang dibilangnya ditunda tunggu dana, ada juga yang dibilang sih pasal jengkel ya. Kurang sopan sama hakim atau gimana. Terlalu banyak orang awam baru pertama masuk penjara, dia nggak tahu gimana. Ya, jadi harap dimaklum lah ibaratnya. Dan saya coba untuk berpikir, saya membuat lagu itu ada larinya ke sana, ada larinya lagi ke orang-orang yang suka menjolimi kaum lemah lah, terutama ya dari bidang sekolah, dari sekolah misalnya, dari sekolah mereka yang kurang wawasan banyak, yang awam lah tentang dunia-dunia yang seharusnya kita tuh mengasih tahu yang baiknya kayak gimana. Karena buat saya pribadi, ya bolehlah untuk kita bertukar posisi itu dalam arti kata bukan untuk kamu yang miskin jadi kaya, yang kaya jadi miskin, bukan seperti itu. Tapi yang miskin kalau untuk menjadi kaya kan dia butuh proses panjang. Dan itu kembali lagi ke takdir kehidupan lah itu ibaratnya ya. Bisa juga ke rezeki atau apa ya. Benar. Nah sekarang saya pingin tuh yang kaya atau yang pintar, dia mencoba untuk bertukar untuk sejenak aja, nggak terlalu lama, dan apa yang dirasain kayak itu aja. Dan menurut gue lagu itu lebih ke kayak gini nih, sorry Bang, lagu itu lebih ke teman-teman lu gitu kan, yang jadi cepu gitu kan. Gue liatnya ke sana gitu. Enggak, kalau cepu ini kayak SP lah ya, polisi. Kan. Nah kalau buat saya itu, kalau kita bisa berpikir positif, kita ada juga terima kasihnya sama mereka. Buat saya pribadi karena kalau saya dulu nggak masuk, mungkin saya bisa menggila lagi. Dan setelah saya masuk, saya juga nggak bisa berbilang sama diri saya pribadi, saya akan menjadi lebih baik. Karena ucapan itu kadang-kadang cuma angin aja. Jadi lebih baik dilakukan dan orang pun bisa menilai apa artinya dari anak ini, apa yang anak ini lakukan, apa yang anak ini tunjukkan lah ibaratnya, ya kan. Jadi apapun yang kamu ingin lakukan, jangan
jangan diucapkan, jangan terlalu banyak diucapkan. Ya. Lebih baik kau lakukan dan orang pun bakalan berpikir. Iya. Karena kita punya pemikiran sendiri. Iya. Itu yang buat saya untuk sekarang ini gitu. Karena kalau terlalu banyak kita ucapkan nanti jadinya apa ya, kayak seperti omong doang lah. Iya, bohong bullshit gitu kan. bullshit, Iya. ya itu. Iya sih. Maksudnya setelah lu keluar dari tahanan itu apa jadi inspirasi gitu kan buat anak muda, dan karya lu itu keren menurut gua. Buat saya sih simpel-simpel aja. Perubahan itu hidup itu bukan dari orang lain tapi dari diri Kita sendiri, bener Bang. Dan untuk menjadi orang lain menjadi motivasi atau inspirasi itu tergantung gimana kita mengolahnya untuk menjadi apa yang diri Anda suka lah ibaratnya Yeah. gitu ya. Contohnya dulu mungkin ya. Yeah. Saya suka Bob Marley. Iya. Wah, lihat Bob Marley. Sampai gede. Ya, gele gitu. Ya kalau oke lah kalau di Jamaika mungkin gele di sana ya. Legal ya. Legal ya kan. Kalau di Indonesia sendiri saya bisa bilang kalau sekarang ini ampun pemerintah. Iya. Ya, dan saya udah ngerasain itu, dan dari situ saya belajar lagi. Kalau kayak Bang Tony Kirastapara itu reggae itu nggak harus gimbal. Iya, Nah, benar, ya kan? benar. Kalau suka reggae itu kan ibaratnya identiknya kan larinya ke sana karena Tapi konotasi reggae itu kebanyakan janghead atau pemakai gitu kan. ya Konotasinya kan seperti itu kan, paradigma di luar. ya Lu ngegele, ya lu nge-reggae pasti lu gele. ya sebenarnya sih apa ya tergantung orang juga ya kan. Iya. Kita bisa ngegele, yang penting satu aja, konsekuensinya harus juga terima Iya. ibaratnya. Iya, Nah, ini Indonesia. ya, ini Indonesia, Ya, ini ya, Indonesia ya, kayak gini. itulah makanya. Gitu kan? Jadi buat saya apapun yang kau lakukan kalau itu membuatmu nyaman lakukan saja. Iya. Karena orang akan berpikir, ya saya tahu konsekuensinya pasti kalau saya ketangkap polisi saya masuk penjara. Iya. Dulu saya sempat juga seperti itu. Ada teman saya bilang sama saya seperti, Yogi, kamu kalau bisa berhenti. Teman saya yang udah pernah masuk penjara, saya nggak gubris dia. Karena saya berpikir, saya enjoy. Ya lu terlena di sana. Ya. Dan setelah saya masuk, pertama masuk, kena lumayan lah, 6 tahun 3 bulan, saya jalan 4 tahun 10 bulan. Buat saya pribadi, saya merasa kayak, oke, saya tahu harus apa yang saya lakukan. Ya. Dan kalau bisa, jangan terjatuh lagi Iya, di jangan lubang lagi. yang sama, Iya, atau iya. jurang yang sama. Bener, gitu. bener. Jadi saran gua kalau lu mau ngegele mending sendiri. Jangan ajak teman-teman lu. Teman-teman lu mungkin aja dia cepu gitu kan. Ya. Bener kan, Bang? Bisa juga Bisa seperti jadi itu. gitu kan? Bisa juga seperti itu, tapi kan temennya orang pemakai itu kadang-kadang nggak tahu dari gelagat kita, dari ya ibaratnya apa ya, kayak Buat lo yang mau ngegele, jangan sama teman-teman lo gitu. Bahaya. Mungkin dia cepu gitu kan. Ya udah. Oke, Bang, gini Bang, gua penasaran nih. Pertama kali lu kenal narkoba gitu kan. oke. Diajak atau lu ikut-ikutan atau lu coba-coba gitu kan. Awalnya bisa dibilang coba-coba Dari teman. Dari teman. Dan saya juga sampai sekarang saya juga masih bertanya-tanya ya, karena gele ini tumbuhan ya kan. Iya. Nah, Itu harusnya legal dong. ya kalau bisa. Iya, karena itu ciptaan Tuhan. Gak tahu juga, mungkin nanti produk rokok kalah saing mungkin. Iya. Gak tahu juga ya kan. Bener, Ya, bener, saya bener, kurang bener. tahu lah. Mungkin banyak petani berubah Iya. nanti menjadi Jadi pernah digele. ganja ya. Beda. Nah, buat saya sih gimana ya? Saya dulu dapat titik nyaman di sana. Mata sipit, tawa-tawa, sopan santun. Iya. Mas, Bang, oh. Lebih kalem gitu bawahnya. Ya. Makan lahap, tidurnya. Iya. Ya kan. Tapi badan kurus. Enggak juga, enggak juga. Enggak, Karena kalau waktu aku jalannya stabil semua. Stabil. Ya, karena gele, habis itu makan, minum normal. Iya. Kalau setelah kesininya, saya mengenal sabu. Iya. Buat saya fatal, badan saya menurun drastis. Iya. Tapi setelah saya waktu saya di dalam penjara, di sana banyak orang yang cocok dengan itu.
Ya. Malah bukannya mengurus, malah mereka makin menggemuk gitu loh ibaratnya. Iya. Tapi kan kembali lagi tergantung orangnya juga ya kan. Iya. Nah, Dan gua anehnya gini bang anehnya. Menurut lu bang, kenapa hukum buat gele itu lebih lama gitu kan dibanding obat-obatan? gele bisa dilamain tergantung kita punya berapa banyak ya kan. Jadi tergantung gram nasi. Ya, Gitu kan? ya, berapa banyak kita punya konsumsi. Nah, ada juga yang kayak gini, punya banyak tapi uang banyak pun Indonesia kan Ya. dan lah ya kan. Jangan kita ngobrol kayak sekarang kita ngomongin tentang kayak gini. Udah sering terjadi lah katanya, Iya. kelihatan di kota-kota besar. Iya benar. Di TV-TV kecil dan besar di sana Iya. ya kan. Ya, kita sebagai ya rakyat gitulah ibaratnya Iya. ya, masyarakat lah gitu. Ya, sekarang bukan 1-2 kali orang yang punya gele, kayaknya gelenya ini lebih banyak daripada punyaku. Iya. Tapi kok punyanya sedikit, malah kena rehab. Iya. Nah, dan di sana kadang-kadang sering bertanya, tapi kan mereka cuma pendam sendiri. Oh iya itu orang kaya. Nah, kayak itu. Uang bisa berbicara lah. Iya, ibaratnya berarti gitu. duit money talk ya. Ya. Kalau kita ngomongin mau dipukul rata, kenapa nggak disamain sama yang di dalam penjara banyak? Yang Iya. kasusnya sedikit, ganjanya sedikit, misalnya 15, berapa gram. Iya. Dan kenapa dia harus lama dibandingkan yang lebih dari besar, 15, ya. Benar. berapa gitu. Dan ketangkapnya tuh lu pas waktu ngegele lu kegerebek atau emang ada barbuknya di sana gitu kan? Awalnya sih kayak temen yang biasa sering pakai, lama nggak ketemu, Ya. Pancingan gitu. lama nggak ketemu, mungkin dia udah ketangkap duluan, bisa tukar kepala lah ya kan. Tukar kepala, habis itu yang diperkuat lagi dari chat dari message kita lah ya, dari chat kita tentang gimana caranya anak ini pemakai untuk bisa menjadi pengedar. Iya. Kayak gini, saya ngasih ke temen itu bisa disebut juga pengedar. Tapi kalau kita ngomongin realnya, bukan dari saya sendiri, banyak orang-orang di luar sana pun yang sesama teman itu loh, Iya. kita ngasih. Iya. Ya, dan kebalikannya, di saat saya nggak punya dia ngasih ke Iya, saya. iya. Ada take and give lah seperti itu. Cuman kan diperkuatnya lagi di sana. Bang di mana? Di rumah. Ada cimeng bang, ada lah buat kita pakai. Saya datang sana bang, ya udah. Di situ aja udah dibilangnya pengedar ya kan. Iya. Tapi buat saya itu forget it lah ya Iya, kan. udah itu udah masa lalu itu gitu masa kan, Bang. lalu. Dan untuk saat ini saya terima kasih sekali buat pengalaman apa yang udah saya temuin dalam Iya. hidup saya yang dulu. Dan saya juga terima kasih buat SP saya, tapi sekarang udah almarhum. Dan dari situ saya sempat bertemu sebulan sebelum dia meninggal. Dia minta maaf sama saya dan dia bilang, bang maaf saya udah bingung kemana lagi hari ini. Iya. Buat saya udah terima kasih juga karena kamu saya mengerti tentang arti hidup saya. Mungkin kalau saya waktu itu masih di luar mungkin saya bisa lebih gila lagi gitu ibaratnya. Dan buat saya lagi kedepannya lagi, saya nggak mau ngomong ke teman saya, bro jangan kamu gila, nanti kamu belum pernah masuk penjara gini. Karena apa? Kebanyakan mereka bakalan dengar dari telinga kanan keluar ke kiri. Iya. Nah, mereka belum mengalami. Iya. Dan buat saya sih silahkan aja selamat terbang setinggi-tingginya, dan suatu saat masuk ke ruangan itu di sana bakal mengerti. Ya, lo harus tahu konsekuensinya juga. Iya. Dan buat saya sih gimana ya? Kalau yang kayak itu kadang-kadang mati 1 tumbuh 1000. Iya. Nggak bakalan mati-mati di Indonesia. Tapi sempat ada yang bawa atau di dunia ini. ya yang bawa barang banyak gitu bang, taruh 1 kilo lah gitu kan. Terus dia dihukum mati gitu kan. Emang kayak gitu kan. Ada yang sempat kan yang dihukum mati gitu kan. Ada yang bukan dihukum mati. Kalau yang saya temuin waktu itu tuh yang punya gele ini ya. Ada teman saya yang punya gele hampir 1 kilo kurang dikit lah ya. Sekitar berapa? Ya pokoknya 1 kilo tuh kurang sedikit lah. Dia cuma kena 6 tahun 3 bulan. Sama seperti saya. Oh sama kayak lu. Ya punya saya waktu itu bong sabu cuma botol larutan sama 2 pipet itu aja. Dan nggak ada sabunya. Terus ganja 15,57 gram, tapi terbagi 2. Iya. Yang satu masih kotor, masih banyak biji, masih banyak batang, yang satu lagi udah bersih. Iya.
Tapi pas posisi waktu itu saya ditangkap ini, karena teman saya bilang, Ya. abang saya mau beli, ada teman saya dari Australia, dia mau beli. Saya bilang saya bukan pengedar, saya pemakai, dari dulu juga kamu tahu. Iya bang, daripada saya harus pergi di Terawangan dan apa namanya, buat dia tuh bilang bisa beli banyak di sana atau apa. Tapi buat saya bilang udah datang aja ke rumah sini. Ya. Nah, dari situlah mungkin saya bisa dibilang pengedar ya, padahal saya cuma ngasih berapa batang aja iya. sama dia. Karena saya udah berkenal teman lama sama dia waktu di Bali, sama saya sama dia itu kayak orang perantau lah di Bali Iya. ini. Jadi kita saling ngerti lah gitu loh ibaratnya. Udah kayak dianggap seperti keluarga sendiri. Nah kembali lagi ke banyak dan sedikitnya, kenapa hukumannya kadang-kadang sama Iya. atau malah yang Lebih banyak berat. lebih dikit ya gitu. Dari situ saya juga kurang tahu, karena saya kadang-kadang berpikirnya lagi kembali lagi ke rezeki gitu ya kan, atau ke uangnya banyak nggak, ini yang punya barang banyak itu uangnya banyak juga. Tapi lu main gak di dalam tuh? Gue kebanyakan nih, banyak teman-teman gitu kan sama yang berkecimpung di dunia seperti itu, dan dia cara hidupnya itu ya mereka bermain di sana. Kalau bermain saya coba untuk bermain, Ya. tapi setelah apa namanya itu, kalau diobrolin ya jujur aja, dulu saya tuntutan 48, jadi naik 6 tahun 3 bulan, naik 2 tahun. Naik 2 tahun. Ya, nggak naik 2 tahun, naik 2 tahun, 2 tahun berapa? 2 tahun 5 bulan berapa? 2 tahun 5 bulan, kan tuntut saya 48, saya ponisnya jadi 63. Ya. Dan naik lah ya kan. Ada yang bilang saya kena pasal jengkel, ada yang bilang saya kurang sopan karena waktu dulu rambut saya gimbal. Iya, ya gua Ah, tahu tuh. ya. Dan saya bertanya juga, waktu di kerobokan ini banyak orang yang sidang sama saya, itu 3 orang, dia rambutnya panjang, cuman nggak gimbal aja. Iya. Tapi buat saya pikirnya rambut panjang sama rambut gimbal panjang apa bedanya? Apa bedanya? Apa cuma gimbal aja gitu kan? Kalau nggak, mungkin nggak bisa disisir kayak gitu atau gimana gitu ya kan, saya nggak ngerti juga. Iya. Tapi buat saya dari situ saya belajar lagi sih. Oh mungkin ini jalan saya harus jalani seperti ini. Saya nggak bisa berontak atau saya melawan apa-apa. Ya, cuma simpan dalam hati, saya jalanin dengan lapang dada, dan saya berpikir saya keluar dari sini saya harus bawa sesuatu. Iya. Nyangkutlah di musik itulah. Saya membuat kata-kata, cari nada Ya. untuk lagu. Dan saya berpikir waktu di dalam, nanti kapan saya bebas, saya akan aransemen ini bareng teman-teman di kampung, maksudnya di Pangandaran Ya. sini. Ya itu keren guys. Jadi banyak pengalaman yang gak terduga gitu kan bang. Lu masuk sana, lu malah berpikir gitu kan bagaimana mengisi waktu luang lu Ya. bikin musik gitu kan Ya. di dalam, dan itu hampir 100 lagu lu bikin gitu kan. Ya. Nggak denger lu bikin album gitu kan. Sekarang ini baru karena 6 lagu. Baru 6 lagu. Ya. Dan mudah-mudahan ya di tahun ini lah kita mau rilis kayak launching kayak itu. Terus ya teman-teman di sini mendukung juga dan banyak yang apresiasi lah gitu. Berarti ini album pertama gitu kan? Ya album pertama di band Son of Fisherman. Oke. Ya. Waktu di dalam penjara juga, tempatnya ini di Lembaga Permasyarakatan kelas 2A Narkotika Bangli. Ya. Saya di sana membentuk band bersama teman-teman di dalam, namanya Istirahat Sejenak. Ya. Ya, yang itu lah meluncurkan satu single, judul lagunya Semua Sama. Semua sama. Ya. Dan itu bikin merinding. Lu boleh cek di YouTube ada. Dan itu benar-benar keren, menurutku keren banget. Thank you, makasih. Beneran itu keren. Oke, dan mungkin apa ya, gue penasaran gitu kan, hari ini lu masih bisa berdiri dan di titik ini lu masih bisa bertahan gitu kan. Ya. Dan mungkin banyak lika-liku yang lu jalani gitu kan. Motivasi lu nih buat bisa bertahan hidup untuk saat ini gitu kan. Ya. Itu kemana gitu kan? Buat saya sih simple aja ya kan, terima dengan lapang dada, nikmati apa yang ada, itu aja. Nggak usah berpikir muluk-muluk untuk lebih ya kan, karena saya kembali lagi ke proses kehidupan. Ya. Hari ini beda,
sejam dari sekarang atau berapa menit dari sekarang bakalan beda juga. Karena hidup ini penuh kejutan buat saya ini. Yeah. Antara naik turunnya itu buat saya normal lah gitu. Saya terlahir untuk jadi orang kaya, ya itulah. Jadi orang miskin, ya itulah. Tapi semua orang kan bakalan berpikir untuk merubah, untuk menjadi beda dari sebelumnya. Dan lebih baik gitu kan? Lebih baik, ya. Dan kalau buat saya pribadi sih apa ya? Ya ikutin alur aja, yang penting kita mau berusaha. Iya. Ya, karena apa ya? Jawaban dari sebuah usaha itu nggak bakal ngecewain lah gitu. Asal kita mau nerima, nah ini hasilnya. Iya. Itu aja, simpel aja. Dan effortnya itu banyak banget gitu kan Bang. Oke, dan gue mau nanya gitu kan, hubungan asmara lu gitu kan, kayaknya asik nih. Hubungan asmara lu gitu kan, lu udah married atau lu masih single atau sekarang lu masih jomblo? Dulu udah married, tapi udah cerai, itu udah 7 tahun, 8 tahun yang lalu. Sama orang mana Bang tuh? Ada orang apa ya, negara tetangga. Oh, negara tetangga. Ya. Kenapa lu nggak pilih lokal aja gitu? Lokal itu kan manis. Bukan nggak pilih lokal, jadi pas waktu datangnya ada itu, biasanya nikmatin aja, maksudnya ya saya jalanin aja sama dia. Dan buat saya sih orangnya simpel aja, saya nggak terlalu banyak memilih ya kan, karena itu hati yang bicara ya, bukan toxic lah gitu. Bukan cuma saya bilang I love you atau bla bla bla. Saya lebih baik berpikir kayak ini. Jalanin aja sama siapapun. Saya nggak terlalu peduli tentang agama, tentang apa. Nanti itu ada jalan keluarnya ya. Karena kalau kita saling menyukai, itu kan dari perasaan ya, dari hati itu sendiri. Buat saat ini ya saya masih sendiri, saya jalanin, saya ingin berkarir dulu. Dan suatu saat saya menemukan, saya coba referensi gitu ya. Oke, buat teman-teman atau gadis-gadis yang pengen sama abang ini, dia lagi single dan dia lagi nyari sosok istri buat beristri. Jangan, oke lah. Iyalah. Mungkin istri. Iya. Ya, mungkin istri ya. Awalnya juga pacar dulu ya kan. Iya. Kalau cocok kenapa? Iya, tak kenal maka tak sayang, gitu kan, gitu kan. Iya sih. Iya, makanya ya di umur segini ya lu harusnya produktif lah dikit gitu kan. Lu udah punya anak 2 harusnya gitu kan. Enggak juga. Jangan dulu. Iya. Semua butuh proses. Proses. Dan kita nggak bisa menarget karena itu target itu cuma hayalan. Iya. Nah, hayalan yang bisa tercapai atau enggak, ya kan sama aja kayak kita berpikir, oh besok saya mau makan nasi goreng. Iya. Nah, tiba-tiba tuh kan nasi gorengnya tutup. Dia mungkin nggak jadi gitu. Ya, mungkin seperti itu ya. Karena kalau masak sendiri suka atau enggaknya kan kebanyakan orang sekarang punya instan. Ya kan? Saya mau beli nasi goreng di sana, tapi besok tuh tutup. Iya. Yang dia sukai ya. Mau bilang apa? Berarti nunggu lagi buat next ya. Iya. Ya. Kayak itulah mungkin buat saya. Iya, itu mungkin hidup gitu kan. Oke Bang, nih. Gue penasaran nih, tato lu banyak nih. Di mana-mana nih. Enggak banyak. Ada lah. Ya, gue kelihatan banyak nih gitu kan. Mungkin dari ini aja nih. Oh, titik nih. Gue penasaran nih. Lu bikin gak tato di penjara gitu kan? Waktu itu saya nggak berpikir untuk bikin. Padahal ada teman-teman yang jago tato gitu kan. Ya, bisa nato dan nggak tahu ya, kayak saya pingin punya kenang-kenangan tapi yang nggak harus saya coret ke dalam di kulit saya lah gitu loh. Itu buat saya pribadi. Saya lebih baik saya menggali cerita yang ada di dalam, bisa tulis, dirangkum buat lirik lagu, atau buat saya ceritain seperti sekarang ini gitu loh. Untuk tato waktu di dalam. Banyak teman-teman juga yang bagus tatonya, bagus dan bikin kerjanya. Tapi ya enggak, untuk saat ini saya nggak bikin di dalam. Iya. Dan tato pertama lu tuh yang mana Bang? Tato pertama saya ini 100% Surfer, ya, gue inget nih. Ya, lu sempat bikin band dulu kan, ya. 100% Surfer gitu kan. Band reggae dulu. Band reggae, iya. Ini nggak tahu inspirasi saya waktu itu saking gilanya sama surfing gitu kan. Yeah. Surfing itu buat saya kayak wow. Susah lah diungkap, cuma para surfer aja yang tahu feel-nya awal kalau kita terjun di dalam dunia surfing gitu, main selancar itu ya kan. Dan buat saya sih nggak tahu, saya terinspirasi kayak saya pengen jadi 100% surfer gitu loh. Iya. Dan waktu itu saya cuma
tak pinginnya surfing. Ya surfing, eating, sleeping udah. Cuma kayak gitu. Gua ngalamin di waktu itu, Ya, Bang. dulu sekolah aja sampai ya oke Mas, Pak, Bolos. bekal ya. Bawa tas. Dalamnya itu ada buku, ada celana surfing. Bukan ke sekolah naik sepeda, Iya. ke pantai. Nah, pas pulang, ibu bilang, kok kamu pulang sekolah rambutnya kucel ya. Iya. Wah, mungkin saya capek atau apa ya. Nama juga bohong ya. Iya, kan? alasannya. Ya lama-kelamaan kecium juga. Wah, ternyata kamu surfing ya selama ini. Iya. Sampai papanya dipatahin sama bapak. Iya. Tapi tetap saya bandel, saya tetap surfing. Dari situ saya belajar untuk mengatur waktu lah dari situ Iya. ya. Karena kamu kalau mau surfing harus sekolah. Tapi kalau kamu nggak sekolah, bapak nggak kasih kamu surfing. Bapak patahin lagi nanti papan surfing kamu. Oh iya pak, ya. Dulu ikutin rule-nya. Ya, gitu. saya ikutin. Saya Iya. paling ngabisin waktu itu buat surfing itu kalau nggak di hari Minggu, hari libur sekolah lah Iya. gitu ya. Saya habisin di pantai karena ya hidup di pinggir pantai, bapak nelayan, ibu jualan baju Iya. khas oleh-oleh Pangandaran. Pangandaran di pantai. Ya, jadi setiap hari ya cuma saya berteman baik itu buat saya pantai sebenarnya. Iya. Ya. Dan waktu gua pertama kali lihat lu tuh, Bang, waktu umur lu berapa ya? SMP mungkin. SMP ya. SMP ya? Ya. Dia gayanya keren, asli dia gayanya keren dengan gaya rambutnya yang lurus tuh. Pokoknya keren, dia udah keren, surfer tapi lurus gitu kan. Dan dia sempet wah gitu kan ikut kejuaraan juga, dan itu keren, motivasi buat anak-anak pada waktu itu gitu kan, di tahun 2000-an lah. Dan sekarang dia masih ada. Lo masih surfing juga? Masih dong, Dan masih. gue udah males bro, Masih. asli gue udah males. Kalau gue surfing olahraga aja lah, Ya. hiburan lah ya kan. Tapi nggak so often lah itu, jadi saya lebih baik. Sekarang lebih kerjanya mancing, nato, musik, udah itu Ya. aja. Keren sih gitu kan. Oh ya bang, bagaimana cara lu survive gitu kan dari Yogi yang dulu jadi Yogi ya son of fisherman gitu kan. Nama saya Yogi Irlando. Irlando. Nah, Itu real itu kan. ya itu nama asli saya. Kenapa saya ambil Yogi Fisherman? Karena buat saya terlahir dari anak nelayan, Nelayan. keluarga nelayan, 99% keluarga nelayan ya. Ya. Dan saya senang kok, saya bangga jadi anak nelayan. Dan saya cuma pengen ngambil aja namanya Fisherman itu, nelayan itu di nama saya sampai sekarang ini. Dan di band saya pun namanya Son of Fisherman. Nah, buat saya itu kayak gimana ya, buat saya cool lah, ibaratnya keren nama Iya itu keren, ya. keren lu. Nama itu keren ya. Kalau buat teman-teman yang belum tahu Pangandaran harus datang juga Pangandaran ya. Iya harus, Nah, itu harus, itu dia harus. harus tahu Pangandaran tuh kayak gimana. Kita punya khasnya juga kayak Iya. makanan kayak oleh-oleh lah Iya, kan, oleh-oleh jambal Pangandaran. roti, terus ikan yang masih fresh, terus namanya Pindang gunung perahu, juga gitu kan. ya pindang gunung. Pindang gunung juga lo harus coba tuh. Terus perahu nelayan yang tertata Iya. di air dan di darat di Pangandaran Iya. ini gitu ya kan. Nah buat saya sih setelah saya terbebas dari lembaga pemasyarakatan Iya. dalam kurung penjara itu, saya ingin membuka lembaran baru. Iya. Dalam arti kata bukan untuk melupakan yang sudah, tapi saya ingin memperbarui dengan yang ada setelah saya keluar dari pembatas. Iya. Ngerti ya? Jadi pembatasnya itu penjara lah pembatasnya. Setelah saya keluar dari tembok pembatas itu, pembatas saya ini, saya ingin semua membukanya dengan semua hal baru ya kan. Ya kalau orang bilang nggak lama, tapi buat saya lama karena 4 tahun 10 bulan. Itu ya. lama, Ya. Pak. Dan saya nggak tahu pergerakan kayak zaman lah ya kan. Iya. Setiap tahun kan berubah-berubah ya. Iya. Dan saya bebas ini saya ingin menunjukkan pada orang, tapi tidak secara lisan tapi dengan nada ya. Iya, dengan alunan musik. gitu. Dengan alunan musik. Musik saya yang punya sekarang ini saya kemas dulu itu Iya. waktu di dalam lembaga pemasyarakatan penjara di sana. Iya. Dan aliran lu itu apa sih, genre lu bermusik itu apa gitu kan?
Kalau menurut genre saya kurang tahu, tapi saya ngikutin apa yang saya suka, Ya. apa yang saya nyanyikan, apa yang saya dapat dari nada. Biarkan orang yang menilai, wah ini genre seperti ini. Oh iya iya. Ya, Ya. buat saya sih musik ini bukan sebenarnya apa ya, kayak bisa dibilang aluran hati lah ya kan. Ya. Ada yang bilang ini folk, ada yang bilang ini rock and roll, ada yang bilang ini blues. Blues. Tapi saya ngikutin aja biar orang yang menilai Ya. seperti itu. Dan kembali lagi buat saya, buat teman-teman juga yang masih ada di lembaga pemasyarakatan, yang di Lapas Narkotika Bangli, buat teman-teman semuanya di sana, terus bergerak dalam bidang positif, Ya. tunjukkan pada orang di luar bahwa Anda berubah, Ya. dan kalau bisa bawalah sebuah karya dari dalam untuk Tunjukkan ke masyarakat gitu. sajikan Ya. pada masyarakat yang di luar lah ibaratnya gitu loh. Jadi saya pingin dulu waktu dalam penjara ini, saya pingin kayak gimana image-nya, merubah Iya. image orang di dalam penjara setelah keluar dari dalam Ya. ya keluar dari lembaga pemasyarakatan dalam kurung penjara itu. Jadi buat saya itu kayak saya masuk penjara ini bukan untuk melakukan hal-hal yang bodoh. Ya. Saya pingin itu nanti setelah saya keluar, saya pingin membawa hal yang bisa dinikmatin orang, intinya saya Di jalur positif ya, kan? jalur positif lah seperti itu. Dan mungkin nggak semua orang bisa berpikir itu, karena di saat kita di dalam ini orang bakalan berpikir di pundak mereka itu bebannya tuh mereka berat. Ya. Satu vonis, kedua istri, pacar, anak, orang tua di luar, ya kan? Tapi waktu saya di dalam penjara ini, saya nggak terlalu banyak memikirkan yang di luar. Ya. Apa yang saya bisa lakukan untuk di luar? Kalau saya cuma bisa berdoa. Iya. Di saat misal adik saya, orang tua saya meninggal, saya nggak bisa keluar Iya. untuk menghadiri proses pemakaman atau apa. Jadi buat saya, kalau saya terlalu banyak mikir yang di luar, itu bisa memperburuk ya. memperburuk batin saya lah. Iya. Seperti itu. Jadi buat semua gitu kan kalangan, untuk residivis, jangan lihat dia pernah di penjara, dan paradigma itu harus kita hapus itu kan, karena dia mencoba untuk menjadi lebih baik, gitu kan. Amin. Semua yang keluar dari sel atau apapun itu, mereka mencoba untuk lebih baik di mata sosial, gitu kan. Dan jangan pernah lo ngejudge dia itu penjahat atau apapun itu, dan itu menurut gue nggak make sense, gitu kan. Oke Bang, thank you banget buat share-nya gitu kan malam ini. Iya. Dan banyak Thank you juga. ya, dan banyak saya. pelajaran Ya. yang lu share mungkin buat teman-teman yang lain gitu kan. Ya. Jadi jangan pernah main narkoba gitu kan. Ya. Karena narkoba itu bakalan buat lu jatuh sejatuh-jatuhnya. Keluarga, Jatuh-jatuhnya. Iya. Keluarga, sosial, dan teman-teman lu pasti lu bakalan dijauhin gitu kan. Ya. Dan buat saya sih, narkoba ini sesaat aja ya. Sesaat aja dalam arti kata, kalau kalian menikmati belum ketangkap, oke. Ya. Kalian bakalan nikmat. Tapi setelah ketangkap, Lu bakal mikir. ya Iya. bakalan mikir. Memang penyesalan itu datang akhir. Di Kalau akhir. depan duluan namanya pendaftaran, ya kan? Pendaftaran. Nah, jadi buat saya sih, buat teman-teman yang masih berkecimpung dalam dunia itu, hati-hati sehati-hatinya, dan jangan lupa musuh paling bahaya itu teman dekat kalian. Iya. Oke Bang, thank you banget buat malam ini, buat experience lo gitu kan, dan banyak motivasi, inspirasi, dan itu mungkin buat anak muda saat ini gitu kan, buat yang masih berkecimpung di dunia itu, please lu stop, gitu kan, itu bakal ngerugiin diri lo dan keluarga lo gitu kan. Say no to drug. Yeah, good. So, barangkali ada yang kepoin lu gitu Bang, lu boleh share gitu kan Instagram lu gitu kan. Instagramku Yogi_Fisherman.
Dan FB-nya itu Instagram barusan. Iya. FB-nya Yogi Fisherman. Itu Iya. aja. Dan buat cewek-cewek yang masih jomblo tuh Jones, lo boleh kepoin dia gitu kan. Gua rekomendasiin kepoin dia karena dia itu keren menurut gua gitu kan. Thank you. Oke, dan jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya juga di kiri, di bawah gitu kan. Dan sampai ketemu di next video. Thank you.